memasuki acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama dari Ibu Camat Wanayasa, Ibu Sri Wahyuni SE, kepada beliau Ibu Sri Wahyuni kami persilakan. Sambutan dari tim KKS Kabupaten sekaligus materi paparan materi mengenai penguatan kelembagaan dan sosialisasi lomba Kabupaten Kota Sehat. Kepada beliau Sri Handono kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Camat Wanayasa beserta Kom Pinca Wanayasa, lalu secara pribadi Pak dan Ramil dan yang mewakili dari Kapolsek. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa Kecamatan Wanayasa, yang kami hormati Bapak Kepala KUA, Perwil Dinepora, Kepala Puskesmas 1 dan 2, dan yang kami hormati pula anggota Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Wanayasa. Kemudian yang kami hormati para ketua ormas Islam, lalu dari Muhammadiyah, SI dan juga Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita panjatkan kehadiratnya, karena hanya atas limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita sekalian yang alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberi berbagai macam nikmat, yang diantaranya adalah nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga masih dapat melaksanakan aktivitas tugas kita masing-masing yang insya Allah tidak ada halangan suatu. Salawat serta salam mari selalu kita junjungan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sri Handono beserta dua rekan kami, Mbak Eni dari Dinepora dan juga Mbak Atin dari Politeknik Banjarnegara, yang dalam hal ini mewakili selaku tim pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Banjarnegara. Nah, tujuannya tidak lain, yang pertama bersilaturahim ke semua kecamatan, dan alhamdulillah hari ini adalah hari yang terakhir perjalanan kami, yang kita sudah dibentuk menjadi 4 tim, dan 1 hari kita disebar ke kecamatan-kecamatan, dan pada hari ini saya bagian di Kecamatan Wanayasa beserta dengan tim yang lain. Kemudian yang kedua, tujuan kami adalah yang jelas mensosialisasikan terkait dengan kegiatan kabupaten atau kota sehat. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya, siapa yang kira-kira tahu arti ini kabupaten sehat, definisi kabupaten sehat kira-kira seperti apa? Pak Kades pun nanti mireng apa dereng? Boten meriang ya Pak Abbas gitu. Ini kabupatennya sehat harus gitu. Kemudian
yang tujuan yang selanjutnya sesuai dengan surat tadi melakukan monitoring atau evaluasi terkait dengan kegiatan atau pelaksanaan kecamatan dan juga desa sehat yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Baiklah Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan Kabupaten Sehat. Yang dinamakan Kabupaten Sehat adalah ini definisinya, yaitu suatu kondisi di mana kabupaten itu menjadi kabupaten yang bersih, kabupaten yang nyaman, kabupaten yang aman dan juga sehat untuk dihuni dan juga untuk bekerja. Itu definisinya seperti itu. Jadi kabupaten sehat ini tidak hanya dari unsur fasilitas dan juga kegiatan kesehatannya, tetapi yang dinamakan kabupaten sehat ini yang dinilai atau mencakup 9 tatanan. 9 tatanan itu terdiri dari 136 indikator. Tuh, tatanannya sedikit hanya 9 tatanan, tetapi di masing-masing tatanan itu ada indikator-indikator. Kalau dijumlah semuanya ada 136 indikator. Nah, terkait dengan hal tersebut, sebelum kami lebih jauh, ini perlu kami informasikan bahwa Kabupaten Banjarnegara ini menjadi salah satu dari 11 kabupaten yang belum dinyatakan sebagai kabupaten sehat. 11 dari 35 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Jadi di Provinsi Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten dan kota, 11 diantaranya belum dinyatakan sebagai kabupaten sehat, yang salah satunya adalah Kabupaten Banjarnegara. Ini untuk itu pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2025 yang akan datang ini berniat atau berkomitmen untuk Kabupaten Banjarnegara bisa menjadi kabupaten sehat dan diakui oleh pemerintah pusat. Untuk menuju itu, maka perlu adanya dukungan tidak hanya pemerintah kabupaten saja yang harus melakukan ini, tetapi kabupaten sehat akan bisa dicapai manakala didukung oleh kecamatan yang sehat. Kecamatan sehat juga harus didukung oleh desa sehat, seperti itu. Sehingga ini berarti bahwa kalau dinyatakan kabupaten sehat, maka tatanan-tatanan ini harus sudah diaplikasikan, tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi harus diaplikasikan atau dilaksanakan sampai ke tingkat pemerintah kecamatan dan juga pemerintah desa. Nah, terkait dengan 9 tatanan ini, salah satu tatanannya adalah kehidupan masyarakat mandiri. Ini terdiri dari indikator-indikator terkait dengan kegiatan kesehatan. Biasanya ini nanti dari puskesmas dan juga pemerintah kecamatan yang akan melaksanakan tatanan ini. Kemudian ada tatanan satuan pendidikan. Ini juga banyak indikatornya, yang salah satu indikatornya adalah terdapat zona selamat sekolah. Jadi ini salah satu indikatornya seperti itu. Sehingga kami mohon nanti Ibu Camat bisa memaparkan sudah sejauh mana upaya-upaya yang sudah dilaksanakan dan sebagainya. Kemudian sekolah yang melaksanakan kegiatan adiwiyata. Ini yang masih di satuan pendidikan. Nah, sekolah adiwiyata ini biasanya kita tahunya itu adalah sekolah yang sudah mendapatkan penghargaan adiwiyata.
Tidak seperti itu, tetapi indikatornya adalah sekolah yang melaksanakan kegiatan adiwiyata. Jadi sebelum mendapatkan penghargaan, sekolah ini juga sudah bisa dinyatakan sebagai sekolah adiwiyata. Nah, data dukungnya nanti seperti apa? Data dukungnya bisa nanti komitmen dari kepala sekolah bahwa sekolah ini sudah melakukan sekolah adiwiyata. Karena kegiatan sekolah adiwiyata itu kan ada penghijauan, ada pengelolaan sampah dan sebagainya. Saya yakin di sekolah-sekolah itu ada di sana. Itu ya. Kemudian ada tatanan transportasi dan ketertiban umum. Ini nanti juga bagaimana ada, kalau di tingkat kabupaten itu ada jalur sepeda misalnya. Kalau di tingkat kecamatan kelihatannya tidak, di indikator ini ditiadakan Bu. Jadi nanti untuk beberapa kecamatan sudah disesuaikan indikator-indikatornya. Itu ya. Kemudian tatanan permukiman dan fasilitas umum, ini juga nanti terkait dengan bagaimana pengelolaan sampahnya, bagaimana air bersihnya dan sebagainya. Di sana sudah ada tatanan indikator yang harus dipenuhi. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ada 9 tatanan, nanti bisa disampaikan Bu Camat. Nah, setelah Bu Camat memaparkan, nanti kita bisa evaluasi atau kita bukan evaluasi lah, kita diskusikan seperti itu. Bapak Ibu, nah terkait dengan hal ini, untuk lebih mempercepat, karena evaluasi yang akan dilaksanakan pemerintah pusat atau dari Kementerian Kesehatan ini dilaksanakan di bulan Mei tahun 2025. Nah, kenapa Kabupaten Banjarnegara baru bisa mengikuti kegiatan ini? Karena ada salah satu syarat yang juga baru dipenuhi oleh Kabupaten Banjarnegara untuk bisa ikut berpartisipasi di Kabupaten Sehat atau bisa mengajukan untuk bisa dievaluasi untuk menjadi Kabupaten Sehat. Syarat itu ya adalah syarat pokoknya adalah kabupaten sudah dinyatakan sebagai kabupaten ODF, seperti itu, bebas dari buang air besar sembarangan. Memang secara real atau kenyataan masih banyak ya buang air besar yang tidak pada tempatnya. Tetapi untuk Kabupaten Banjarnegara di tahun 2023 oleh pemerintah pusat ini sudah dinyatakan sebagai kabupaten yang bebas dari buang air besar sembarangan, sehingga di tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara bisa ikut untuk mengajukan diri menjadi salah satu kabupaten yang dievaluasi menjadi kabupaten sehat. Nah, evaluasi atau penilaian kabupaten sehat ini oleh pemerintah pusat ini dilakukan setiap 2 tahun sekali. Jadi tidak hanya tahun 2025, tetapi nanti di tahun 2027 ini juga akan diadakan evaluasi lagi. Nah, apakah Kabupaten Banjarnegara, kalaupun nanti di tahun 2025 sudah dinyatakan kabupaten sehat, di tahun 2027 bisa saja nanti kriterianya bisa turun lagi atau bisa bahkan naik, seperti itu. Jadi di setiap tahun ganjil 2 tahun sekali akan selalu diadakan evaluasi atau penilaian oleh pemerintah pusat. Nah, untuk tingkat kabupaten ini, kabupaten yang mengikuti evaluasi ada 3 kriteria penghargaan yang akan diberikan, yaitu yang pertama penghargaannya namanya Swastisaba. Swastisaba yang paling rendah itu Swastisaba Padapa, kemudian Swastisaba Wiwerda, dan yang paling tinggi yaitu Swastisaba Wistara. Kalau Swastisaba Wistara nanti semua tatanan
itu nilainya paling sedikit harus 91%. Kalau yang Wiperda di atas 80, kalau yang paling rendah atau Wadapa nilainya paling rendah 70%. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk mencapai hal tersebut, Kabupaten Banjarnegara berinisiatif. Biar apa? Biar semua unsur baik dari pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten menyuyung bersama-sama terkait dengan apa yang akan dicapai oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara, yaitu Kabupaten Sehat. Maka di tahun 2025 yang akan datang akan dilaksanakan lomba kecamatan sehat dan juga lomba desa sehat. Yang dinilai apa? Yang dinilai ya indikator-indikator yang ada di dalam 9 tatanan. Meskipun untuk kecamatan dan kabupaten sehat nanti sudah akan disesuaikan. Jadi tidak semua 136 indikator, tetapi itu sudah dikurangi mana yang kiranya tidak ada di kecamatan atau di desa itu sudah diblok. Jadi itu nanti ada sekitar 100 sekian indikator yang akan dilaksanakan penilaian. Nah, waktunya ini karena Kabupaten Kota Sehat ini mencari momen juga biar untuk kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Banjarnegara, maka pelaksanaannya diupayakan pada saat peringatan HUT Kabupaten Banjarnegara ini sudah selesai. Dan ini menjadi salah satu kegiatan untuk peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Banjarnegara. Nah, karena ulang tahun Kabupaten Banjarnegara jatuh pada tanggal 26 Februari, maka pelaksanaan lomba kecamatan atau desa sehat ini dilaksanakan untuk desa sehat ini dilaksanakan di bulan Januari harus sudah selesai. Dan untuk kecamatan sehat ini nanti di pertengahan Februari diupayakan sudah selesai dilaksanakan, sehingga pengumuman juara bisa disampaikan pada saat resepsi hari jadi Kabupaten Banjarnegara. Itu terkait dengan lomba ini Bu Camat, kami informasikan ada hadiahnya Bu. Untuk kecamatan sehat yang juara 1 nanti hadiahnya sebesar 12 juta rupiah, juara 2 11 juta, juara 3 10 juta rupiah. Dan untuk desa ini di masing-masing kecamatan nanti diambil juara 1, 2, dan 3. Jadi ada 60 juara di Kabupaten Banjarnegara. Desa nanti diambil 3 terbaik, juara 1, 2, 3, dan hadiahnya juara 1 3 juta, juara 2 2 juta, juara 1 1 juta rupiah. Seperti itu. Nah, teknisnya nanti untuk lomba desa sehat yang melaksanakan adalah kecamatan, jadi forum kecamatan. Monggo nanti akan diberikan operasional 2 juta kalau tidak salah dari Dinas Kesehatan, dan untuk lomba itu disediakan 5 orang untuk juri itu ada uang operasionalnya. Itu terkait dengan kegiatan lomba kecamatan dan desa. Nah, terkait dengan itu kami mohon dengan sangat Bapak Ibu sekalian dukungan masyarakat semua. Yang pertama terkait dengan evaluasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat ini, yang pertama adalah terkait dengan kelembagaannya. Kalau kelembagaan yang ada di kabupaten, kemudian di kecamatan dan di desa itu tidak mencapai 50%, maka 9 tatanan ini tidak akan bisa dievaluasi. Jadi kami mohon dengan sangat
seluruh desa, kecamatan dan juga kabupaten nanti terkait dengan kelembagaan ini mohon Bu Camat dan Pak Kades, Pak Sekdes, Bu Sekdes terkait dengan kelembagaan ini bisa dipenuhi 100%. Nah, kelembagaan ini apa saja yang akan dibutuhkan? Yang pertama adalah SK dari forum di tingkat kabupaten saya kira sudah, kemudian tim di tingkat kecamatan ada tim pembina, tim teknis dan juga forum kecamatan sehat. Kemudian di desa ini ada Pokja Desa Sehat. Kemudian selain SK ini harus ada program kerjanya. Program kerjanya yang dinilai adalah program kerja tahun 2023 sampai tahun 2025. Ini sesuai dengan SK-nya sudah disesuaikan ini sudah. Ini bukan logo-logoan tetapi yang anti khawatir lah SK-nya. Saya yakin itu ya, informasinya agak terlambat, jadi kita memaklumi bersama seperti itu. Kemudian selain program kerja, yang ketiga adalah ada anggaran